Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat hutangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia juga setia dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sulit dimengerti. Kenapa bendahara yang tidak jujur dipuji oleh tuannya? Apakah ini berarti kita boleh menghalalkan segala cara? Tentu ini bukan pesan dari Injil hari ini. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema kita semua dipanggil menjadi anak-anak terang. Kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat kontras antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Kedua, saya mau melihat bagaimana anak-anak terang dipanggil pada kemah abadi. Dan ketiga, bagaimana anak-anak terang ini bisa jadi cerdas lewat persahabatan. Pertama,
kita melihat kontras yang disampaikan dalam Injil ini antara anak terang dan anak gelap. Siapa anak gelap? Anda mau tahu bagaimana anak-anak gelap ini hidup? Baca lagi bacaan pertama. Bacaan pertama bercerita mengisahkan bagaimana ada banyak orang yang karena kecintaannya pada uang ini menghalalkan segala cara. Bahkan karena kecintaannya pada dunia, demi tercapai tujuannya, dia bersedia mengorbankan orang lain. Kalau dalam bacaan Injil ini kita melihat ada bendahara yang tidak jujur. Dan dikatakan dalam Injil ini, bendahara ini tidak jujur. Tentu kita dengan sangat mudah melihat bagaimana bendahara ini sungguh tidak jujur. Jadi bendahara ini mengorbankan tuannya demi dirinya. Apakah kita boleh melakukan ini? Tidak boleh. Karena dalam ajaran moral gereja Katolik itu dikatakan tujuan tidak menghalalkan cara. Jadi kalau caranya salah, walaupun tujuannya benar, ini tetap salah. Anak-anak gelap hidup dalam nilai-nilai dunia dan hanya mengejar berbagai keinginan duniawinya saja. Sementara kita semua dipanggil untuk jadi anak-anak terang. Bagaimana anak-anak terang? Anak-anak terang adalah anak-anak yang hidup dalam prinsip Allah, hidup dalam rahmat Allah, mengikuti ajaran Allah, melakukan yang benar. Jadi anak-anak terang dalam hidupnya punya tujuan yang jelas. Apa tujuan anak-anak terang? Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa anak-anak terang itu dipanggil untuk menjadi bagian dari kemah abadi Allah. Kemah abadi. Jadi Injil ini bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup sehari-hari, tapi mengingatkan kita semua akan tujuan akhir kita. Kemah abadi. Dalam Injil ini juga dengan sangat jelas diingatkan bahwa kita semua harus membuat pilihan. Karena apa? Karena kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan secara bersamaan kepada Mamon. Anda sudah buat pilihan belum? Anak-anak gelap mengabdi kepada Mamon. Anak-anak terang mengabdi kepada Allah. Anak-anak gelap menggunakan Allah demi Mamon. Anak-anak terang boleh menggunakan Mamon untuk mencapai tujuannya, kemah abadi. Apa bedanya? Bagaimana kalau orang menggunakan Allah untuk Mamon? Dalam hidup sehari-hari sangat jelas. Kalau kita kepengen sesuatu, kita doa, novena, seringkali supaya kita dapat uang, supaya proyeknya berhasil. Tapi kalau tidak dikabulkan, marah sama Tuhan. Kalau tidak dikabulkan, nggak mau ke gereja lagi. Bahkan ada yang bilang, buat apa ke gereja? Buat apa cari Tuhan? Proyek-proyek aja nggak dikabulin, bisnis kita nggak berhasil. Memang Tuhan pembantu kita. Apa kita mau pakai Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita pribadi supaya bisa dapat banyak uang? Ini namanya mengabdi kepada Mamon. Tuhan menjadi alat. Seharusnya adalah Tuhan menjadi tujuan utama kita, dan kita harus membuat keputusan dengan sangat jelas. Tuhan tujuanku, Tuhan nomor satu, Tuhan yang utama, Tuhan adalah prioritas. Kalau Tuhan yang utama, Mamon pun bisa digunakan untuk
ikut serta dalam membangun kerajaan Allah, membangun hidup kita. Jadi kalau kita sudah buat keputusan untuk mengikuti Allah, kita boleh kerja keras gak demi uang? Harus. Kita harus banting tulang demi uang. Tetapi Tuhan tujuan akhirnya, jadi uang pada akhirnya bisa dipakai untuk tujuan yang baik. Kalau jelas bahwa Tuhan adalah tujuan akhirnya, kita juga tahu bahwa kita harus menggunakan cara-cara yang jujur. Kalau Tuhan adalah tujuan akhirnya, kita tahu juga bahwa uang yang kita punya itu bukan milik kita saja. Karena berbagai hal dalam hidup kita ini milik siapa? Milik Tuhan. Kita cuma dititipin aja. Oleh karena itu kita harus menggunakan uang dengan cerdik, dengan cerdas. Bukan hanya kerja keras saja, tapi kerja dengan pinter. Dan itu yang dikatakan juga dalam Injil hari ini. Kalau anak-anak gelap itu bisa pakai berbagai cara, gak pernah putus asa supaya tujuannya tercapai. Bagaimana dengan anak-anak terang? Jangan-jangan karena kita hanya mengandalkan Allah aja, kita pikir ya udah terserah Tuhan, kita gak perlu berusaha lagi. Gak bisa. Tuhan sudah percayakan berbagai hal kepada kita. Kita harus usahakan dengan sebaik mungkin untuk ikut serta dalam membangun kerajaan Allah. Dan salah satu caranya yang paling konkret adalah dengan membangun persahabatan. Bagaimana mamon ini bisa digunakan untuk membangun persahabatan? Karena apa? Bukan supaya kita bisa menggunakan sahabat-sahabat kita. Kalau itu namanya masih egois, demi diri sendiri. Bukan supaya hanya dapat nama baik. Oh, bantu sana, bantu sini, hanya demi dapat nama baik. Ini artinya bukan persahabatan sejati. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang menginginkan yang terbaik buat sahabat kita. Ulang ya, persahabatan sejati adalah menginginkan yang terbaik buat sahabat kita. Kalau kita bangun pertemanan hanya demi orang bantu kita, ya boleh. Tapi ini bukan sahabat sejati. Apalagi kalau sahabat digunakan demi tujuan sendiri. Apalagi kalau sahabat dikorbankan demi kepentinganku saja. Itu anak-anak dunia. Ini anak-anak gelap. Anak-anak terang membangun persahabatan karena setiap orang punya tugas untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan tentu secara otomatis kalau kita membangun persahabatan sejati, ada banyak orang juga yang akan menolong kita. Tetapi lebih dari itu, persahabatan sejati membantu kita untuk mencapai kemah abadi. Karena apa? Karena kalau membangun persahabatan sejati, itu artinya Anda juga membangun diri Anda sendiri. Karena persahabatan tidak bisa dibangun kalau kita tidak mendengarkan sahabat kita. Persahabatan tidak bisa dibangun kalau kita tidak memberi waktu buat sahabat kita. Persahabatan tidak bisa dibangun kalau kita tidak sabar sama sahabat kita. Kalau tidak bersedia mengampuni, bagaimana bisa membangun persahabatan? Kalau tidak bersedia berkorban, gak bisa bangun persahabatan. Makanya membangun persahabatan sejati tahun demi tahun dilakukan lewat hal kecil.
Kalau hari ini saya mendengarkan sahabat saya, kelihatannya nggak ada artinya. Tapi coba lakukan itu setiap hari. Kalau istri dengerin suami setiap hari, hari pertama mungkin nggak ada efeknya. Tapi bertahun-tahun. Dalam Injil ini dikatakan bangun lewat hal-hal kecil. Kalau nggak bisa dipercaya dalam hal kecil, bagaimana dipercaya dalam hal besar? Jadi persahabatan hanya bisa dibangun dengan melakukan hal-hal kecil yang benar setiap hari dengan setia. Walaupun gak kelihatan hasilnya secara langsung, pasti dalam jangka panjang kita diubah lewat persahabatan ini menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Persahabatan membawa kita pada kemah abadi. Walaupun itu dibangun dengan menggunakan mamon. Jadi uang juga bisa dibangun untuk membangun persahabatan karena ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Salah satu kisah persahabatan yang luar biasa itu adalah kisah persahabatan antara Helen Keller dan Anne Sullivan. Anda pernah dengar ceritanya Helen Keller? Tahu siapa Helen Keller? Helen Keller ini dilahirkan tahun 1880 di Amerika. Dia orang yang sangat terkenal, dapat banyak penghargaan bahkan dari presiden Amerika. Tapi kalau Anda tahu dia adalah seorang yang buta dan tuli. Buta dan tuli. Bagaimana seorang buta dan tuli bisa menjadi begitu hebat? Dia adalah seorang buta dan tuli yang menyelesaikan gelar sarjana. Yang pertama buta dan tuli jadi sarjana di Amerika. Dan dapat melakukan begitu banyak hal yang baik, membantu banyak orang. Itu karena dia punya sahabat yang namanya Anne Sullivan. Anne Sullivan ini adalah gurunya yang waktu dia masih kecil ajarin dia dengan sentuhan, dieja, kasih boneka, lalu tangannya ditulisin boneka ini seperti ini, nulisnya, komunikasinya. Jadi dia komunikasi lewat sentuhan. Dan karena persahabatan ini, Anne Sullivan sendiri juga bukan orang yang sempurna secara fisik. Karena dia punya keterbatasan penglihatan, karena pernah sakit trakoma. Tapi dia punya komitmen, percaya bahwa bisa melakukan sesuatu, cari cara bagaimana supaya bisa menolong Helen Keller. Dan Helen Keller menjadi pribadi yang luar biasa. Selama 40 tahun mereka bersahabat. Dan karena merasakan sentuhan kasih dari Anne Sullivan, Helen Keller memutuskan apa tujuannya dalam hidup. Dia mau supaya banyak orang melihat keindahan hidup. Bayangin ya, orang buta dan tuli mau supaya banyak orang bisa melihat keindahan hidup dan kebaikan Tuhan. Karena dia sudah merasakan keindahan hidup dan kebaikan Tuhan dari sahabatnya. Abu mereka berdua sekarang itu ditaruhnya di katedral di Washington DC. Sampai meninggal pun mereka bersama jadi sahabat. Meninggalnya beda tahun, tetapi abunya sekarang ditaruhnya di Washington DC. Ini adalah kisah persahabatan yang sangat indah. Kita semua sudah diberi berbagai kemampuan oleh Tuhan. Waktu oleh Tuhan, tenaga oleh Tuhan, talenta oleh Tuhan, uang oleh Tuhan. Pakai berbagai hal ini untuk menjadi anak-anak terang supaya mencapai kemah abadi di surga. Amin.